Bab 966, Pendamping. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, sangat kuat. Pada saat ini, saat bawahan Suanmu menyerang, keenam hatimu Tianyuan tiba-tiba memancarkan sedikit kewaspadaan. Keenamnya sudah ditutupi dengan bekas luka saat ini. Jika Mu Tianyuan tidak menunjukkan serangan yang kuat pada akhirnya, dia akan melukai naga serigala, salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik awal Kaisar Dou Bintang 8, dan kehilangan kekuatan bertarungnya, saya khawatir akhir mereka akan sangat suram. Namun, tubuh Mu Tianyuan juga penuh dengan bekas luka. Kakak tertua, ini bukan jalan yang tepat. Meskipun formasinya kuat, kekuatan kita berenam terbatas. Menghadapi serangan tirani seperti itu dari mereka, kita mungkin tidak dapat bertahan lama. Huang Kong di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Petik 2. Sekarang, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menantikan orang itu, Duan Yu. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, ada ledakan aura yang menyilaukan. Ketika 5 orang lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala. Jika sampai pada krisis terakhir, mereka akan mengorbankan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Boom! Semburan energi kehidupan yang menyilaukan miring di atas formasi seperti mata air. Pada saat itu, formasi cahaya menyilaukan yang dibentuk oleh kekuatan 6 orang menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Melihat penampilan ini, itu jelas mendukung. Segera, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Mu Tianyuan, kematian sudah dekat, aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Dan Suanmu memperhatikan kedua serangan itu dengan waspada. Kekuatan Suanmu sangat lemah. Bagaimanapun, orang ini menaruh semua pikirannya pada kekuatan, jadi kultivasi kekuatannya juga telah jatuh. Sekarang ini hanya tahap awal dari Kaisar Dou Bintang 6, tetapi ini sama sekali tidak memengaruhi pengaruhnya. Adik Xiaoyan, itu saudara-saudaraku. Tolong selamatkan mereka. Pada saat ini, di tempat yang sangat tersembunyi di luar ruang terbuka, Duan Yu merasa tidak nyaman, dan kemudian berkata dengan khawatir di matanya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Xiaoyan secara alami tidak akan berdiri dan menonton, tetapi pembangkit tenaga listrik di sini berada di luar harapan Xiaoyan, jadi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Seorang pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, Xiaoyan tidak mengatakan bahwa dia dikalahkan, tetapi dia hampir tidak bisa bertarung, tetapi selain pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Dou Bintang 8, ada juga banyak pembangkit tenaga listrik yang lengkap dengan Kaisar Dou Bintang 7. Yang paling tangguh, menurut persepsi Xiaoyan, secara alami tidak sulit untuk melihat bahwa kekuatan ke-6 orang di depan mereka sudah dapat diabaikan, dan mereka diblokir oleh formasi terakhir. Jika formasi ini rusak, saya khawatir. Duan Yu, aku akan segera bertindak, dan kau akan segera membawa pergi semua saudara itu. Aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Xiaoyan berpikir sejenak dan berkata, tidak, ada terlalu banyak orang kuat di sini, kami tidak khawatir meninggalkanmu sendirian. Kakak-kakak senior, mereka masih punya kekuatan untuk bertarung dan dapat membantumu. Duan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, tempat pertama di Paviliun Fenxiang, tidak ada alasan untuk meninggalkan sekte yang sama. Percayalah, aku punya caraku sendiri untuk melarikan diri. Kalian semua terluka parah sekarang, hanya berada di sini, hanya akan menghalangiku. Xiaoyan berkata, ya, mengikuti kata-kata Xiaoyan, Duan Yu tiba-tiba setuju dengan tenang. Kali ini, kami bertuju diserang oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi semuanya tergantung pada adik laki-laki. Setelah Duan Yu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan berkata, jangan khawatir, orang-orang ini akan dikuburkan bersama kakak senior Yintong. Xiaoyan berkata dengan lembut, tetapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Kaca-kaca, sementara Xiaoyan dan Duan Yu sedang berbicara, aura ke-6 orang di sekitar sumur kering itu mandek, dan jelas bahwa mereka telah mencapai titik di mana lampu itu kehabisan minyak. Tidak, formasi ini akan segera pecah. Huang Kong, ketika formasi ini pecah, kau akan membawa mereka berempat pergi, dan aku akan tinggal dan menghentikan mereka. Wajah Mu Tianyuan menjadi pucat, dan dia berkata dengan lemah. Sejauh ini,
Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meninggalkan darah bagi kuil surga, jika tidak kali ini 7 orang di Istana Surgawi akan dihancurkan di bawah kepemimpinan mereka. Sebagai saudara senior dari seluruh kuil surgawi, dia benar-benar harus berjuang untuk kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, bahkan jika dia mengorbankan dirinya sendiri, atau bahkan meledakkan dirinya sendiri. Jangan, saudara senior, kita berdua makmur dan kita tidak akan pernah melarikan diri. Wajah Luan Yu tidak terlalu tampan, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala. Ini perintah. Mu Tianyuan secara alami tahu bahwa adik-adiknya tidak akan setuju dengan mudah, jadi dia harus mendukungnya dengan paksa. Jangan khawatir, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Sementara Mu Tianyuan dan yang lainnya sedang berbicara, Xuanmu berkata sambil tersenyum. Kaca, dengan suara, formasi cahaya itu hancur seketika, dan Mu Tianyuan, yang berada di atasnya, juga memuntahkan seteguk darah. Jelas, pembentukan formasi ini berdampak besar padanya. Silakan, tangkap 6 orang ini hidup-hidup untukku. Tepat ketika formasi cahaya itu hancur, Xuanmu tiba-tiba mendengus, dan kepala serigala dari kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 8 segera menyerang langsung dengan beberapa pembangkit tenaga listrik lengkap Kaisar Dou Bintang 7. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, mereka menjaga Xuanmu. Bagaimanapun, Xuanmu juga takut mendorong kelompok orang ini dengan tergesa-gesa, dan mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Hahaha, konon, kamu, Mu Tianyuan, adalah seorang jenius langka di Istana Surgawi Pavilion Fenxiang. Meskipun mereka jauh lebih buruk daripada Yintong, mereka juga merupakan bibit yang sangat baik. Saat aku menangkapmu, aku akan memberitahumu dan memprovokasi nasib keluarga kerajaan Xuanling kita. Hapus dendam, lalu biarkan Fen Tian datang untuk memimpin orang. Xuanmu berkata dengan senyum muram, gulungan suram di tangannya menjadi semakin aneh. Nak, menderitalah. Kepala serigala menanggung beban, dan seperti yang diharapkan, Kaisar Dou Bintang 8 tiba-tiba bergegas keluar, lalu menamparkan Mu Tianyuan dan 6 lainnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini sangat menakutkan. Jika ke-6 orang itu berada di puncak, siapapun akan mampu melawan. Tetapi sekarang ke-6 orang itu memiliki kurang dari 1 napas dalam 10, serangan ini sama saja dengan kepunahan bagi mereka gelombang. Ayo pergi, semburan vitalitas muncul di tangan Mu Tianyuan, lalu dia langsung mendorong ke-5 orang berkulit hitam di sekitarnya hingga puluhan meter, sementara tubuhnya, tanpa penutup apapun, dengan lembut menghantam pukulan dahsyat dari kepala serigala itu. Mu Tianyuan ini jelas ingin menggunakan hidupnya untuk menahan pukulan ini sebagai ganti nyawa ke-5 saudara junior lainnya. Kakak tertua, setelah melihat ini, tidak seorang pun dari ke-5 orang itu berpikir untuk melarikan diri, dan dalam benak mereka bergema bagaimana kakak laki-laki itu memperlakukan mereka di masa lalu. Kakak, laki-laki, maafkan aku, tetapi pavilion dupa pembakaran kami tidak pernah mengajarkan kami untuk meninggalkan rekan-rekan kami. Dan Huang Kong juga membawa ke-5 orang itu kembali langsung ke Mu Tianyuan, dan gelombang ketidakpedulian muncul. Hei, kalian, melihat ini, Mu Tianyuan tidak bisa menahan senyum, tetapi senyum itu menjadi sedikit ilusi, dan bahkan napasnya sedikit terbakar. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Dan kepala serigala menanggung bebannya. Melihat tindakan Mu Tianyuan, dia bergegas kembali. Penghancuran diri dari kekuatan penuh Kaisar Dou Bintang 7, jika salah satu gagal, saya khawatir dia akan terluka parah atau bahkan jatuh dalam sekejap, jadi kepala serigala dan beberapa orang juga memiliki niat untuk mundur. Kakak senior, serahkan padaku selanjutnya. Tepat ketika tubuh Mu Tianyuan terbakar dengan agitasi yang tidak normal, dia tiba-tiba diselimuti oleh kekuatan yang lembut dan kemudian menjadi tenang. Siapa? Keluar. Xuanmu berbicara perlahan setelah merasakan napas untuk pertama kalinya, suaranya penuh kewaspadaan. Ye Wang Ye, siapa yang telah mengambil nyawamu? Dan tepat setelah menstabilkan dendam dalam tubuh Mu Tianyuan, kakak laki-laki dari kuil Tiandian, sosok misterius itu juga muncul. Pria itu membawa penggaris yang sangat berat di punggungnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat lemah, seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun, suasana yang semakin membosankan inilah yang membuat kerumunan berkepala serigala itu merasakan krisis yang bermartabat. Hulala! Dia mengangkatnya, dan serangan berkepala serigala yang tampaknya menakutkan itu perlahan-lahan diatasi olehnya. Duan Yu, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak kembali? Kenapa kamu
Dan Mu Tianyuan tidak tahu siapa itu, tetapi dia melihat Duan Yu di sampingnya dan berkata, "Kakak tertua, orang ini juga murid paviliun Fansiang kita. Aku diselamatkan olehnya." Duan Yu hanya bisa percaya bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, bukan hanya Mu Tianyuan yang terkejut, tetapi bahkan Xuanmu pun terkejut. Kedua orang yang pergi memburu Duan Yu tidak lemah, jadi Mu Tianyuan tentu saja cukup terkejut dengan Xiao Yan. "Siapa dia?" Mu Tianyuan bertanya, memaksakan kelemahan di tubuhnya. "Xiao Yan, murid istana manusia." Duan Yu berkata dengan sungguh-sungguh. "Kamu, Duan Yu, murid orang ini, Xiao Yan, memiliki potensi paling besar untuk menjadi seperti kakak senior Yintong, bagaimana mungkin kamu membiarkannya mati? Jika terjadi sesuatu, aku khawatir itu akan menjadi kerugian besar bagi paviliun Fansiang kita." Mu Tianyuan berkata dengan lemah. Mengenai bakat dan kekuatan Xiao Yan, bagaimana mungkin dia harus mengagumi bahkan pria sombong ini? Aku sudah memberitahunya tentang kekuatan orang-orang kuat di sini, dan dia seharusnya memahaminya dengan baik. Pada saat ini, Yu juga tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa Mu Tianyuan memiliki kebaikan dari paviliun Fansiang. Semoga saja, jika terjadi sesuatu yang salah, kalian semua segera pergi. Pada saat ini, Mu Tianyuan masih berkata, "Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M." Di sisi lain, wajah Xuanmu sangat jelek. Pria dengan penggaris berat di depannya tentu saja Xiao Yan. Saat itu, di rumah lelang keluarga kerajaan Xuanling, saya tidak sengaja memperebutkan sepotong gambar sisa. Saya pikir ada beberapa rahasia, tetapi ternyata itu adalah gambar sampah. Xuanmu berkata dengan lembut. Oh, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada sedikit senyum di sudut mulutnya. Xuanmu ini tidak menyebutkan bahwa dia lupa bahwa gambar sisa misterius di ruang lelang itu sepertinya diambil oleh Xuanmu di depannya. "Aku akan mengambilnya kembali, tetapi aku lupa." "Tidak apa-apa, bukankah ini berinisiatif untuk mengirimkannya kembali kepadaku?" Xiao Yan berkata sambil tersenyum. "Sepertinya kau sudah puas dengan kami." Xuanmu tentu saja mendengar beberapa rahasia Xiao Yan, dan tentu saja tidak berani meremehkan Xiao Yan. Kaisar Dou Bintang 8 di tahap awal dan semua Kaisar Dou Bintang 7 telah disempurnakan, belum lagi pembangkit tenaga listrik lainnya di Kaisar Dou Bintang 7 tahap akhir, barisan yang bagus. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. "Xiao Yan, aku tahu kau terkenal di paviliun dupa terbakar, tetapi ini bukan paviliun dupa terbakar. Hari ini, kalian semua harus duduk di sini. Lang Tou, 7 orang lainnya di Istana Surgawi kelelahan, jangan khawatir, bunuh dia untukku." Xuanmu berteriak, suaranya penuh bahaya. Tingkat bahaya Xiao Yan saat ini jauh lebih banyak daripada beberapa orang di Istana Surgawi. Jika tidak ada yang lain, kultivasi Xiao Yan atas harta karun aula di aula orang dewasa sudah cukup menakutkan. Hampir sampai, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian prasasti inti gerakan ilahi di kedalaman Ni Gong Wan tiba-tiba menjadi gelisah, dan kekuatan spiritual yang sangat besar terukir menjadi sebuah formasi, yang meledak seketika. Tidak benar, ini aneh. Saat berikutnya, kepala serigala itu meledak begitu saja, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Susunan sutra peri dan tanaman merambat raksasa. Saat berikutnya, Xiao Yan berseru, dan kemudian kekuatan spiritual yang mempesona berubah menjadi susunan cahaya yang sangat besar, menyelimuti semua orang di dalamnya. Sialan, itu sebenarnya sebuah formasi, itu tipuan. Xuanmu mendengus dingin, lalu menatap sekelilingnya dengan waspada. Meskipun tempat ini masih berada di pintu masuk segel dunia hantu, tempat ini telah diselimuti oleh formasi Xiao Yan. Untungnya, aku menahan tanganku sebelumnya. Xiao Yan tersenyum sambil menatap kerumunan yang terjebak dalam formasinya. Ternyata bajingan ini baru saja berbicara kepadaku, hanya untuk mengulur waktu. Xuanmu berkata dengan dingin, "Lang Tou, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi ini?" Xuanmu bertanya lagi, meskipun formasi ini tirani, kekuatan orang yang menggerakkan formasi itu terlalu lemah. 1 menit sudah cukup, Lang Tou berkata sambil tersenyum. 1 menit sudah cukup untuk meninggalkanmu di sini sepenuhnya. Xiao Yan malah tertawa, dan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya luar biasa menyilaukan. Setelah beberapa saat, api suci berwarna kuning kaki langsung menggantikan api kaisar.
Suhu di tempat yang diselimuti oleh hantu ini telah meningkat. Itu benar-benar api suci. Api menyilaukan Xiaoyan baru saja muncul, dan banyak orang tiba-tiba berseru. Mereka semua tahu kengerian api suci, meskipun mereka tidak berani menganggapnya enteng. Kupikir aku punya kemampuan luar biasa, tapi ternyata itu adalah api suci. Suanmu berkata dengan nada meremehkan, tetapi mengedipkan mata ke kepala serigala. Suanmu, terima aku pukulan. Penguasa yang menghancurkan langit. Dan Xiaoyan juga tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia langsung menyerang Yuanmu, yang diselimuti formasi. Jika kau ingin melukai pangeran ketiga, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Tangan Xiaoyan dari penguasa kuno api kuno bersinar terang gelombang dan mengenai Suanmu dalam sekejap mata. Pria kuat itu langsung mengajukan diri untuk menahan serangan itu. Minggir, beri aku seikat. Xiaoyan secara alami merasakan tekanan yang sangat tirani di hadapan sebanyak 3 pembangkit tenaga listrik Do di bintang 7 yang disempurnakan. Xiaoyan bahkan lebih menguntungkan. Ledakan, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do bintang 7 tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tiba-tiba dibanjiri oleh tanaman merambat kayu yang sangat besar dalam formasi, sehingga ketiganya harus menjaga diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk mengkloning Suanmu. Suanmu, kali ini, aku tidak berpikir kamu akan mati. Dan Xiaoyan menyaksikan 3 pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Kaisar Do bintang 7 yang ditentang oleh Muteng, dan tentu saja tidak memperhatikan pembangkit tenaga listrik lain di tahap akhir Kaisar Do bintang 7. Kematian, tangan Xiaoyan dari Heng Huo Heng Guji tiba-tiba bergerak ke bawah, dan nyala api penguasa yang sangat kuat disetrum langsung ke dalam formasi, dan kemudian menyerang kayu misterius itu dengan kecepatan seperti guntur dan kilat. Kamu terlalu meremehkanku. Saat Suanmu menyaksikan serangan kuat Xiaoyan, ketakutan awalnya berubah menjadi senyum muram. Setelah selesai berbicara, gulungan di tangan Suanmu yang memancarkan energi hantu yang mengerikan tiba-tiba terbuka perlahan, dan pada saat yang sama, satu demi satu, hantu dan hantu tiba-tiba muncul darinya. Jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan langsung dengan serangan Xiaoyan, dan kemudian riak-riak mengerikan meletus dalam formasi, yang mengejutkan semua orang di sekitar Suanmu. Dan wajah Tianyuan menjadi jelek setelah melihat gulungan di tangan Suanmu dilepaskan. Ini adalah kekuatan jiwa yang tidak adil yang menghancurkan pintu masuk ke segel. Ini merepotkan. Hahaha, Xiaoyan, kau tidak bisa memikirkannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Suanmu terbungkus dalam ratusan ribu keluhan, dan keluhan itu terus-menerus menempel di tubuhnya, membuat semburan suara duka yang tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling dan alam hantumu memiliki banyak kolusi. Kekuatan api suci Xiaoyan yang besar dengan mudah diblokir oleh roh yang tidak adil, tetapi dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan secara alami menyadari roh tirani dalam jiwa yang tidak adil itu, lalu berkata dengan dingin. Menurut perkiraan Xiaoyan, serangan tingkat itu mungkin salah satu yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik di dunia hantu. Itu bukan yang perlu kau khawatirkan. Pergilah ke neraka. Tawa liar tiba-tiba terdengar dari mulut Suanmu, dan kemudian hantu yang mempesona di tubuhnya menyerang Xiaoyan secara langsung. Wuho, mendengar kata-kata itu, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergetar tiba-tiba, dan kemudian semburan hantu tirani dan suram melesat ke arah Xiaoyan. Tabrakan. Setelah beberapa saat, hantu-hantu dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya membentuk seringai mengerikan langsung dalam formasi. Napasnya sangat suram dan dingin. Seringai itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyerang Xiaoyan secara langsung. Serangan ini sangat kuat. Tidak, kita harus mengambil tindakan, kalau tidak Xiaoyan pasti akan mengalami kecelakaan. Begitu Tianyuan melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia tahu kengerian serangan ini, dan serangan ini mungkin diberikan kepada mereka oleh para hantu dari dunia hantu. Sarana, untuk Xiaoyan saat ini, terlalu kuat. Lakukan. Tianyuan juga sangat menyadari tirani serangan Suanmu saat ini, jadi dia tidak ragu-ragu dan berkata dengan paksa mendukung cedera di tubuhnya. Kakak senior, cederamu. Melihat ini, 6 kakak senior lainnya semua ingin menghentikan jalan. Bagaimanapun, kakak senior itu kelelahan karena mencoba melukai Do di bintang 8 yang kuat sebelumnya, belum lagi fakta bahwa dia mendesak formasi nanti. Hukum, jika ditarik secara paksa, saya khawatir akan ada gejala sisa. Kakak tertua, perhatikan saja perlahan-lahan.
Kembalikan semua luka yang ditimbulkan orang ini padamu. Xiao Yan secara alami memperhatikan ini, dan buru-buru berkata kepada kakak seniornya Mu Tianyuan, lagi pula, mereka bertujuh sudah sangat lemah saat ini. Xiao Yan, kamu harus berhati-hati. Ini adalah serangan unik di dunia hantu. Jika kamu terkena serangan itu, jiwamu akan langsung terluka. Jenis luka yang tidak dapat disembuhkan, tetapi akan menghalangi kultivasimu di masa depan. Mu Tianyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan jiwa, tidak heran ada perasaan, dan Xiao Yan menyaksikan seringai besar menyerangnya, batu jiwa di alam jiwa di tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan rasa haus perang yang kuat muncul di hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang-orang ini, menyerang dengan tingkat kekuatan jiwa ini, bagi Xiao Yan, yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat surga kaisar, sama saja dengan memukul batu dengan telur. Pemakan jiwa di Xiao Yan mengatakan sesuatu. Senang bisa datang. Xiao Yan melihat seringai mengerikan itu, wajahnya tiba-tiba berubah, batu jiwa berkedip keluar dari tangannya, dan kekuatan jiwa yang sangat menyilaukan muncul langsung darinya, dan kemudian langsung terbanting seperti tetesan air hujan. Boom! Wajah hantu dan kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona baru saja mengenai, dan riak-riak mengerikan tersebar langsung ke dalam formasi. Formasi akan segera hancur. Entah siapa yang mengatakannya, lalu formasi Xiao Yan yang tampak kuat itu hancur oleh tekanan dua kekuatan dan retakan kepala serigala. Sialan, bagaimana orang ini bisa menahan serangan sekuat itu? Debu menghilang, wajah Xuanmu menjadi gelap, menatap Xiao Yan yang tak bernoda, mengerutkan kening. Gulungan Goski tadi cukup mahal. Menurut Raja Xuanling, itu cukup untuk benar-benar membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Jika bukan karena ketidakmampuan Xuanmu, dia mungkin tidak akan menemukan benda berharga seperti itu. Xuanmu, matilah, kata Xiao Yan perlahan. Mati, konyol sekali, dengan begitu banyak orang di sini, aku khawatir kaulah yang akan mati. Lang Tou, bunuh dia untukku kali ini. Setelah Xuanmu selesai berbicara, dia melangkah mundur tepat di belakang orang-orang kuat lainnya. Dan saat Xuanmu selesai berbicara, sosok yang agak ganas di belakangnya juga perlahan muncul di depan Xiao Yan. Kepala serigala, seorang ahli di tahap awal Dou di Bintang 8. Xiao Yan mengambil batu jiwa dari tangannya dan menatap kepala serigala pembunuh di depannya dengan mata yang cerah. Kepala serigala itu memiliki sosok yang agak kasar, tetapi di pipinya, dia penuh dengan aura pembunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Xiao Yan, nama yang bagus. Kudengar kau adalah yang terkuat di seluruh paviliun dupa pembakaran hari ini. Semoga kau tidak mengecewakanku. Wolf Tu melangkah perlahan, lalu tersenyum. Kau juga, kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiao Yan juga tertawa. Begitu tawa itu berakhir, kedua sosok itu menyambar petir, dan mereka menyerang bersama secara langsung. Boom! Yihuo Hengguzi milik Xiao Yan langsung mengenai kepala serigala itu, namun, tombak mengerikan yang dipadatkan oleh kekuatan kehidupan muncul di dada kepala serigala, yang secara langsung memblokir serangan Xiao Yan yang tampaknya mengerikan. Ini belum berakhir. Xiao Yan tiba-tiba tersenyum di sudut mulutnya saat ini, dan kemudian penguasa api abadi kuno mencondongkan tubuhnya secara langsung dan menebasnya. Tidak bagus. Namun, Lang Tou sangat terkejut saat melihat gerakan Xiao Yan, dan diam-diam berseru. Kaca, tombak energi itu langsung jatuh ke tanah, dan bila kepala serigala itu juga disebabkan oleh penguasa kuno Xiao Yan, yang menghasilkan beberapa noda darah kecil. Itu jelas terkena serangan Xiao Yan. Haha, aku tidak bisa melihat anak sekte dengan pikiran yang begitu dalam. Kepala serigala itu, terkejut, menjilati darah di bilah tangannya, dan tertawa. Mengenai serangan tadi, menurut keadaan normal, tidak akan ada ruang untuk bermanuver, dan kepala serigala itu dianggap sebagai sungai dan danau tua, jadi dia hampir menyerah padanya. Lalu selanjutnya gelombang aku akan memberimu perasaan yang bagus, apa kebanggaan dari pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 8. Kalian semua mundur, Xiao Yan ini, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suara kepala serigala itu tiba-tiba dipenuhi dengan keganasan. Sepertinya orang ini sering berkelahi, tetapi meremehkan musuh akan menjadi kelemahan terbesarmu. Xiao Yan berkata perlahan dalam hatinya, dan kemudian matanya menjadi waspada. Tanpa partisipasi dari pembangkit tenaga listrik lainnya, pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di Bintang 8,
bagi Xiao Yan, dapat mencobanya. Selain itu, Xiao Yan juga sangat menantikan sejauh mana kekuatannya telah tumbuh setelah dia keluar dari reruntuhan Jiao Yue dan terpisah dari pamannya, Raja Naga Emas. Kepala Serigala, orang ini diserahkan kepadamu, terlepas dari hidup atau mati. Kita harus menghancurkan segel ini terlebih dahulu. Suanmu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Kepala Serigala, dan kemudian menyegel pintu masuk ke dunia hantu di belakang 7 orang Mu Tianyuan. Arai, bersumpah untuk melindungi pintu masuk segel. Mu Tianyuan mendengus dingin, dan kemudian bersiap untuk bertempur. Bunuh aku, tidak seorang pun, Suanmu berkata sambil tersenyum. Plop, suara Suanmu baru saja jatuh, dan tiba-tiba sebuah benda berat menghantam tepat di depannya. Apa? Suanmu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya, dan kemudian saat berikutnya, matanya menyusut rapat, dan ketakutan memenuhi hatinya. Sosok yang tiba-tiba muncul adalah tubuh Kepala Serigala. Hanya saja saat ini, tubuh Kepala Serigala tidak memiliki vitalitas apapun. Kepala Serigala sudah mati, kata pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 8 lainnya, naga serigala, yang sedang beristirahat di tempat yang sama. Lang Tou dan Lang Long memiliki persahabatan yang dalam, dan Lang Long secara alami tahu bahwa dalam hal kekuatan mereka berdua, Lang Tou mungkin lebih baik. Mati. Pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga kerajaan Xuanling melihat Kepala Serigala, yang tidak bergerak seperti anjing mati, dan ekspresinya berubah drastis. Kepala Serigala adalah yang terkuat di antara mereka, dan yang terkuat di tangan Xiao Yan tidak dapat menahannya selama beberapa ronde, jadi mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mundur, lagi pula, semua orang takut mati. Bajingan kecil, pada saat ini, wajah Suanmu juga berubah pucat, sangat jelek. Karena Suanmu mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana keduanya bertarung dengan tegang, hanya ada sosok kurus yang menatapnya sambil tersenyum. Sepertinya kekuatan Dou di Bintang 8 di tahap awal tidak sekuat yang dibayangkannya. Xiao Yan bertepuk tangan, lalu menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, dan tersenyum pada Suanmu. Kau sedang mencari kematian, Suanmu berteriak keras, lalu angin kencang yang mengerikan di telapak tangannya menyerang Xiao Yan secara langsung. Huhuhu. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan segera mematahkan serangan Suanmu. Bagaimana mungkin? Dan Mu Tianyuan menyaksikan Xiao Yan memenggal kepala serigala itu hanya dalam beberapa tarikan napas, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Bagaimana kepala serigala ini bisa mati? Pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 7, membunuh Kaisar Dou Bintang 8 di tahap awal, ini terlalu menyimpang. Duan Yu menatap Xiao Yan yang tidak jauh dengan senyuman di wajahnya, dan perasaan emosi muncul. Kekuatan jiwa, api, jika tidak terduga, kepala serigala itu seharusnya terluka parah sampai mati oleh jiwa. Mu Tianyuan memang seorang kakak laki-laki, matanya sangat ganas, dan dia menemukan sesuatu yang aneh dalam waktu singkat. Mata Wolfetu menyusut rapat, jelas terkejut ketika dia meninggal. Kepala serigala ini memiliki kekuatan. Xiao Yan diam-diam bersukacita. Xiao Yan baru saja menggunakan Huang Quan Tianwu secara langsung, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat langsung membunuh kepala serigala itu, tetapi Xiao Yan meremehkan kekuatan jiwa dari kesempurnaan agung surgawi alam kaisarnya, dan juga melebih-lebihkan pertahanan jiwa kepala serigala itu. Selain apoteker, saya khawatir sangat sedikit orang yang memiliki penelitian mendalam tentang kekuatan jiwa. Selain itu, kekuatan jiwa Xiao Yan saat ini tidak seperti dulu lagi. Dengan satu pukulan kekuatan jiwa, itu langsung mendekati pembunuhan instan. Kepala serigala mencapai efek pembunuhan instan. Namun, ini juga karena kepala serigala itu tidak bertahan terhadap serangan jiwa Xiao Yan. Jika tidak, Xiao Yan pasti akan jatuh ke dalam pertarungan keras melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dou Bintang 8. Pembunuhan ini dapat dikatakan memiliki banyak keberuntungan di dalamnya. Berikan padaku. Suanmu menatap kepala serigala di sampingnya tanpa vitalitas apapun, dan segera menjadi sangat marah, tetapi lebih takut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Teruskan. Penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 7 lainnya dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 7 yang terlambat cukup banyak, dan ada tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat pada Xiao Yan. Boom! Orang-orang kuat itu menyerang bersama secara langsung, dan kemudian menyerang Xiao Yan. Kekuatan energi kekuatan hidup yang sangat besar muncul dan menghantam Xiao Yan di depan Xiao Yan tanpa jejak.
Itu benar-benar menyebalkan. Xiaoyan menatap begitu banyak orang kuat dan berkata dengan dingin. Api datang. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak peduli lagi. Dengan kalimat ringan, api berwarna kaki tiba-tiba muncul di sekitar pintu masuk ke segel dunia hantu, dan api itu perlahan membungkus semua orang. Anak baik, benda ini rasanya seperti alam. Melihat ini, Mu Tianyuan, yang berada di sampingnya, tentu saja tertawa. Lari, melihat ruang yang dikelilingi oleh api suci, Suanmu tiba-tiba merasa bahwa jika dia tinggal di sini, dia akan benar-benar mati. Kemudian Suanmu tidak berani tinggal, dia mengambil naga serigala dan berlarian kemana-mana. Hehe, tuanmu melarikan diri darimu, dan sungguh konyol bahwa kamu begitu putus asa untuk orang lain. Xiaoyan menatap Suanmu, yang kecepatannya melonjak, dan tidak terburu-buru untuk mengejar, tetapi berkata kepada orang-orang kuat yang tersisa. Sialan, kami bekerja keras untuk orang lain, dan akhirnya kehilangan nyawa kami sendiri. Itu tidak sepadan. Aku berhenti. Beberapa orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling secara alami mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Ayo pergi. Setelah beberapa tarikan napas, para ahli Do Emperor Consumation bintang 7 itu benar-benar pergi dari sini. Xiaoyan tidak sengaja menghentikannya. Bagaimanapun, Xiaoyan tahu bahwa begitu banyak ahli Do Emperor Consumation bintang 7 dan ahli Do Emperor bintang 7 tahap akhir, jika mereka benar-benar bertarung, hanya akan merugikan pihaknya, jadi dia hanya mengatakan ini. Adik Xiaoyan, terima kasih. Dan Mu Tianyuan menatap Xiaoyan dengan begitu tenangnya sehingga membuat semua orang di keluarga kerajaan Xuanling takut, matanya bersinar dengan rasa terima kasih. Kakak, sama-sama, tapi si kecil bisa lari, tapi Suanmu harus dibunuh. Detik berikutnya, mata Xiaoyan menjadi galak. Kakak senior, kamu di sini untuk mengatur napasmu. Aku sudah menyiapkan formasi. Aku akan datang saat aku pergi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Orang ini benar-benar kejam. Ketika murid-murid kuil surgawi lainnya mendengar ini, mereka juga menunjukkan gelombang rasa kagum terhadap Xiaoyan. Baiklah, Mu Tianyuan secara alami mengetahui keluhan keluarga kerajaan Xuanling di Paviliun Fenxiang, jadi dia sudah membenci orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Sedikit, sialan Xiaoyan, itu buruk bagiku. Kali ini, ketika aku kembali, ayahku harus mengirim orang yang lebih kuat. Ketika aku menangkap anak ini, aku harus membiarkan anak ini selamat dan mati. Suanmu, yang baru saja lolos dari segel di pintu masuk ke dunia hantu, berkata dengan kesal. Pangeran ketiga, ayo pergi. Aku terluka parah oleh Mu Tianyuan. Saat ini, kekuatanku sudah habis. Jika Xiaoyan mengejarnya, aku takut. Ada sedikit ketakutan di wajah naga serigala itu. Jelas bahwa dia masih sangat takut mati. Baiklah, gelombang Suanmu mendengar kata-kata itu, kecepatannya melonjak, dan dia pergi dari sini dengan kepala serigala. Apa? Tepat ketika sosok Suanmu baru saja bangkit, sosok api perlahan menghalangi jalan bagi mereka berdua. Raja Neraka sedang meminta nyawanya. Sosok api itu memunggungi mereka berdua, tetapi hanya mengatakan sesuatu dengan ringan. Xiaoyan, Suanmu juga menemukan identitas sosok api itu untuk pertama kalinya. Bingo, aku akan menghadiahimu dengan pengalaman kematian. Sosok api itu perlahan berbalik, dan kemudian di sudut mulutnya, dia tersenyum pada Suanmu, dan senyum itu penuh dengan bahaya. Lari, Langlong tahu bahwa dia sudah sia-sia saat ini, dan dengan kekuatan Suanmu di tahap awal Do di bintang 6, aku khawatir dia tidak akan berdaya di depan Xiaoyan. Xiaoyan melihat keduanya melarikan diri dengan cepat, tetapi tidak mengejar mereka, tetapi perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan api suci di tubuhnya. Setelah beberapa saat, serangan yang menyilaukan muncul. Satu jari di langit, panggil langit. Suara Xiaoyan seperti kematian, bergema di telinga kedua Suanmu. Boom! Begitu suara Xiaoyan jatuh, cahaya jari yang menyilaukan berukuran hampir 100 kaki tiba-tiba muncul di ujung jarinya, lalu memotong ruang dan menghantam Suanmu dengan ganas. Plop! Suanmu menerima pukulan berat ini, dan seteguk darah langsung keluar. Kemudian, tubuhnya terbang di udara dan jatuh tiba-tiba, dan vitalitasnya dengan cepat hilang di bawah kekuatan jari langit. Tiga pangeran, teriak naga serigala sambil menahan rasa sakit yang hebat dari tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras naga serigala itu meraung, Suanmu tetap tidak bergerak sama sekali, seperti benda mati yang telah kehilangan semua auranya.
Ini juga merupakan benda yang tidak berdaya. Bagaimanapun, serangan Xiaoyan bukanlah lelucon. Kekuatan Kaisar Do Bintang 7 di tahap awal menggunakan api suci untuk menggerakkan serangan, dan menyerang Kaisar Do Bintang 6 di tahap awal tanpa pertahanan apapun, secara alami dapat dengan mudah mencapai pembunuhan instan. Mati, Xiaoyan menatap Xuanmu yang jatuh dengan cepat. Secara alami, dia tahu bahwa orang ini hampir mati karena serangannya sendiri, tetapi Xiaoyan jelas merupakan orang yang melakukan sesuatu tanpa meninggalkan apapun. Penguasa Henggu tiba-tiba terangkat, dan penguasa besar muncul secara langsung, dan dengan pukulan lain, kayu misterius itu benar-benar mati. Xiaoyan, kamu membunuh pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Xuanling sekarang, kamu akan mati. Langlong menyaksikan Xuanmu begitu mudah dibunuh oleh Xiaoyan, dan tubuhnya sangat ketakutan. Hehe, jangan khawatir, kamu juga tidak bisa melarikan diri. Xiaoyan berhadapan dengan Xuanmu, dan sebuah serangan menyerang naga serigala. Kalau begitu mari kita mati bersama. Dan naga serigala itu melihat Xiaoyan menyerangnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan kemudian dia meledak. Dia tahu dengan jelas bahwa Xiaoyan ini jelas bukan murid sekte biasa, dan dia mungkin lebih kejam dari dirinya sendiri. Boom! Kekuatan api yang menyilaukan membentuk badai yang luar biasa di atas hutan pegunungan ini. Serangan yang mengerikan, serangan ini, aku khawatir naga serigala itu meledakkan dirinya sendiri. Disegel di pintu masuk ke dunia hantu, Mu Tianyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat badai energi yang indah itu. Sepertinya kali ini kita semua meremehkan orang ini. Aku harap kompetisi sekte ini akan membuat kita bersinar. Dan Duan Yu juga senang. Berbicara tentang kompetisi sekte, itu akan segera dimulai. Tidak, kamu harus segera kembali. Mu Tianyuan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berkata. Setelah berbicara, semua orang pulih dari luka-luka mereka, menunggu Xiaoyan kembali. Kekuatan Dou di bintang 8 benar-benar mengerikan. Xiaoyan muncul di tempat lain, membawa Xuanmu yang sudah mati di tangannya, dan berkata perlahan. Penghancuran diri naga serigala tadi, jika Xiaoyan tidak berlari cepat, dia mungkin telah menyebabkan banyak kerusakan pada dirinya sendiri. 3 pangeran yang bermartabat, aku bahkan tidak punya cincin, jadi ikat saja. Xiaoyan menjelajahi tubuh Xuanmu, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang berharga. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gambar sisa? Xiaoyan ingat apa yang baru saja dikatakan Xuanmu, dan segera membuka mulutnya. Jika Xuanmu tidak baru saja mengungkap berita tentang peta sisa, saya khawatir Xiaoyan tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, peta sisa sangat berharga dan tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Jerawat, Xiaoyan membalikkan tubuh Xuanmu dengan keras, dan setelah beberapa saat, dia menemukan gambar sisa yang misterius. Gambar sisa itu tampaknya sangat compang camping, tanpa aura aneh, tetapi Xiaoyan mengingatnya dengan jelas. Pamannya, Raja Naga Emas, telah memujinya dengan sangat baik, jadi itu jelas bukan hal yang biasa. Lupakan saja, kita akan membicarakannya saat kita kembali. Jika gerakan sebesar itu mengganggu pembangkit tenaga listrik di sebelahnya, itu akan sulit ditangani. Xiaoyan menyingkirkan sisa-sisa gambar itu, dan kemudian awan api suci kaki muncul, langsung menghadap ke arah membakar abis tubuh kayu misterius itu. Jika rumput dipotong tanpa mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi saat angin musim semi bertiup. Tepat ketika kekuatan api suci Xiaoyan melilit tubuh Xuanmu dan hendak terbakar, aura hantu tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Benar saja, ada banyak kolusi dengan dunia hantu. Tapi roh hantu ini tidak berguna bagiku. Hilang sepenuhnya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api suci muncul, dan kemudian tubuh Xuanmu perlahan-lahan menjadi abu, tidak meninggalkan jejak. Setelah Xiaoyan menyelesaikan semua ini, dia kembali untuk bertemu dengan kakak senior dan yang lainnya. Di keluarga kerajaan Xuanling yang jauh, Raja Xuanling sangat marah saat ini. Kaca, Raja Xuanling baru saja tiba di ruang rahasia tempat kartu jiwa diabadikan, dan tiba-tiba Xuanmu, termasuk kartu jiwa dari 3 orang kuat, kepala serigala naga serigala, hancur. Hanako, bagaimana ini? Aku butuh penjelasan. Raja Xuanling meraung langsung ke orang yang menjaga kartu jiwa, tetapi pada saat ini Raja Xuanling dipenuhi dengan aura berdarah, yang sangat aneh. Rajaku, ini mungkin masalah di tautan tertentu, aku. Lelaki tua yang dikenal sebagai Hua Rongzi itu merasa getir di hatinya. Sebelum kartu jiwa Ki Haoran rusak,
hidupnya dalam bahaya, dan sekarang pangeran ketiga yang paling disukai seperti ini, aku khawatir. Rajaku, pangeran ketiga dan naga serigala berkepala serigala pergi ke pintu masuk ke alam hantu di hutan kematian untuk menyegel pintu masuk. Dua kaisar petarung bintang 8 mengawal mereka. Seharusnya tidak ada kesalahan. Aku khawatir ada yang salah dengan kartu jiwa ini. Wenzi juga pura-pura tidak mengerti dan berkata, semoga tidak ada apa-apa, jika dia punya sesuatu. Raja Xuanling menatap tajam ke arah Huarongzi, mendengus dingin, dan menghilang di sini. Kartu jiwa rusak, saya khawatir sudah jatuh, bukankah IQ Raja Xuanling ini tidak online? Huarongzi menatap Raja Xuanling dan Wenzi yang pergi, tidak tahu mengapa, tetapi Wenzi akan menengahinya seperti ini, yang tidak diharapkan Huarongzi. Oh, jangan khawatir, keluarga kerajaan Xuanling sedang dalam keadaan panik akhir-akhir ini, saya khawatir saya harus keluar untuk menghindari pusat perhatian. Setelah Huarongzi selesai berbicara, dia berkata langsung kepada seseorang dengan percaya diri, tampaknya berencana untuk pergi. Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Dan disegel di pintu masuk alam hantu hutan kematian, Xiaoyan kembali ke sini dan segera bertanya setelah melihat bahwa luka-luka dari 7 orang di istana surgawi telah pulih. Kami baik-baik saja. Ngomong-ngomong, saudara junior, bukankah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Mengapa kamu ada di sini? Mu Tianyuan bertanya. Saya mengirim seorang teman yang kebetulan lewat di sini. Berbicara tentang kompetisi sekte, kita hanya perlu menggunakan susunan teleportasi di sini untuk kembali. Hehe, aku tidak tahu apakah sudah terlambat, kata Xiao Yan sambil menyeringai. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan saudara junior ini. Pembangkit tenaga listrik tahap awal Dou di bintang 8 yang perkasa tadi semuanya jatuh ke tangannya gelombang meskipun ada banyak unsur keberuntungan dan kelaparan, keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Hitung waktunya, seharusnya sudah terlambat. Ayo pergi, kata Mu Tianyuan, lalu membawa semua orang bersiap untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan jika kita meninggalkan segel ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Segel ini telah dilonggarkan sekarang, aku khawatir hanya setelah kita kembali, biarkan para tetua sekte datang. Kata Duan Yu, lagi pula, saat ini, semua orang kehabisan cahaya, jadi mereka hanya bisa kembali dengan cara yang sama. Kalau begitu, ayo pergi. Dengan menggunakan susunan teleportasi, kamu dapat kembali ke paviliun dalam beberapa jam. Mu Tianyuan tersenyum, jelas cukup puas dengan Xiao Yan, saudara juniornya. Dengan dia, kompetisi sekte ini mungkin akan sangat meriah. Semua orang saling mendukung dan perlahan bergerak menuju formasi teleportasi di tempat lain, dan kompetisi sekte juga memiliki waktu 3 hari sebelum resmi dimulai. Hahaha, Xiao Yan, kamu tidak dapat memikirkannya, semua tindakanmu telah kulihat. Ketika aku memberitahu rajaku, tidak seorang pun dari kalian akan selamat. Dan Xiao Yan dan kelompoknya menghilang begitu saja, dan tiba-tiba di tanah, sesosok keluarga kerajaan Xuanling perlahan naik, napasnya sangat lemah, tetapi masih ada napas.